بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، telah kita sebutkan perkataan al-muallif Syekhul Islam rahimahullah tentang kafirnya orang yang mendustakan yaumul ba'ats, mendustakan adanya hari kebangkitan. Dan beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, za'ama alladhina kafaru an la yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Di mana ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ini dan demikian pula ayat-ayat yang lainnya menjelaskan tentang kufurnya orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan dengan pernyataan dari Allah, za'ama, mereka menyangka. Dan prasangka ini adalah prasangka yang dusta, persangkaan yang jauh dari kebenaran. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala membantah prasangka tersebut. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan takkid, memberikan penekanan terhadap firman-Nya dengan sumpah atas namanya, qul bala wa rabbi, yang pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bersumpah pun, bahwa haqqun la raiba fi, haqqun wa sidqun. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penegasan, yang mana tidaklah seseorang mengingkari ini, melainkan dia telah mengingkari apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk pula di antaranya ahlul badiyah yang hidup di zaman beliau, yang semakin banyak dari mereka yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Dan Asy-Syaikh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan adillah untuk memuaskan mereka, orang-orang yang mengingkari adanya hari kiamat, bahwa yang demikian ini mungkin dan sangat mungkin dan pasti terjadi. Tidak sebagaimana yang mereka sangka. Ini adalah perkara yang mustahil. Qala al-'allamatu Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa amma iqna'u ha'ula'il munkirin, adapun untuk memuaskan dalil-dalil terhadap mereka-mereka yang mengingkari, dan disampaikan hujah ini kepada mereka agar mereka tidak ada lagi ihtimal yang lainnya, melainkan mereka harus memilih salah satu dari dua pilihan. Imma ayyastaslimu hadhil adillah, apakah mereka menerima dalil-dalil ini
lalu mereka mengakui adanya hari kebangkitan, walhamdulillah, maka mereka kembali kepada kebenaran. Wa imma yu'anidu wa yukabiru, ataukah mereka mu'anid, menentang dan tidak ingin menerima dalil apapun, maka mereka tidak lain melainkan mereka termasuk orang-orang yang telah ditegakkan kepada mereka hujjah. Maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Dan jika mereka mati dalam keadaan berkeyakinan dengan keyakinan mereka tersebut, falahum adzabun alim, maka mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih disebabkan karena kekufuran mereka. Adapun untuk memuaskan dalil-dalil terhadap mereka yang mengingkari, fabima yati, maka berikut ini kami akan menyebutkan adillah, pernyataan-pernyataan yang menunjukkan adanya hari kebangkitan. Awalan, yang pertama kata beliau, anna amral ba'thi tawatara bihin naqlu, bahwa perkara hari kebangkitan telah dinukilkan dengan penukilan yang mutawatir. Riwayat yang mutawatir yang tidak mungkin seseorang menolaknya. Telah dinukilkan dengan penukilan yang mutawatir anil anbiya'i wal mursalin, dari para nabi dan rasul, fil kutubil ilahiyah, di dalam kitab-kitab ilahiyah, kitab-kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa syara'i'is samawiyah, dan syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan yang berasal dari langit. Bahkan sampai kepada kitab-kitab mereka yang telah berubah pun masih menetapkan, khususnya dalam perkara akhirah, masih menetapkan adanya yaumul ba'ats, adanya hari kebangkitan. Wa talaqqathu umamuhum bil qabul, dan umat-umat mereka, umat-umat para nabi dan rasul menerimanya. Ya, fakaifa tunkirunahu, maka dengan riwayat yang mutawatir ini yang mustahil seseorang bisa menolaknya, riwayat dari para nabi dan rasul, dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, lalu bagaimana mungkin kalian mengingkarinya? Wa antum tusaddiquna bima yunqalu ilaikum an failusuf au sahibu madda au fikrah, dalam kondisi kalian justru membenarkan apa-apa yang dinukilkan kepada kalian dari seorang filosof falsafi, kalian benarkan. Au sahibu madda, ataukah orang yang pertama mengeluarkan suatu pendapat atau pemikiran, kalian junjung tinggi, bahkan kalian agung-agungkan. Nah, padahal itu hanya berdasarkan dari penelitian dia sebagai seorang manusia yang dangkal ilmunya. Nah, kalian justru percaya. Bahkan tidak sedikit dari kalian yang mengajarkan pada anak-anak kalian bahwa makhluk itu berevolusi, manusia itu berasal dari kera, dan seterusnya. Alam ini qadim, tidak ada permulaannya. Sesuatu diciptakan dari tidak ada, tercipta begitu saja. Itu diajarkan kepada anak-anak kalian. Kenapa kalian tidak berpikir? Sementara syariat yang demikian penukilan yang pasti dan mutawatir, kok kalian tidak membenarkan? Wa illam yablugh ma balaghahul khabar anil ba'ts
Walaupun pemikiran filosof itu tidak sampai seperti sampainya khabar tentang hari kebangkitan, la fi wasilatin naql, tidak dari sisi cara penukilannya, wala fi syahadatil waqi', juga tidak sesuai dengan kondisi kenyataan. Cara penukilan hanya berasal dari pikiran. Beda dengan al-ba'ats dari para nabi dan rasul, penukilan dari penukilan mereka, orang-orang beriman pada kitab-kitab tersebut, yang itu sandarannya kepada kitab-kitab ilahiyah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak pula sesuai dengan kenyataan kondisi. Ya. Nah, di mana kalian meletakkan akal kalian? Wahai orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan. Ini pertama, bahwa penukilannya tidak mungkin diingkari. Karena penukilan itu penukilan yang mutawatir. Tsaniyan, yang kedua, anna amral ba'ats qad syahida al-aqlu biimkani, bahwa perkara hari kebangkitan akal telah menjadi saksi atas memungkinkannya, bahwa yang demikian bukan perkara yang mustahil. Secara akal ditinjau, secara akal saja mungkin, tidak mustahil. Wa dzalika min wujuh, kalau kita melihat dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, kullu ahadin la yunkiru ayyakuna makhluqan ba'dal adab. Setiap orang, dia tidak bisa mengingkari bahwa dia adalah seorang makhluk yang sebelumnya tidak ada. Setelah dia dahulu tidak ada, kemudian jadi ada. Iya kan? Siapapun dari kita tentunya tidak bisa mengingkari hal itu, bahwa kita dahulu tidak ada, dan awalnya kita itu kita ketahui. Awal kita keluar dari perut ibu kita tahu. Tanggalnya berapa, tahun berapa. Sebelum itu kita tidak tahu. Dan kita tidak ada. Ya. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Lam yakun syai'an madhkura. Naam. Wa annahu hadithun ba'da an lam yakun. Dan bahwasanya dia itu muncul setelah dahulu dia tidak ada. Dia ada awalnya dan ada akhirnya. Orang tua dia ada awalnya, ada akhirnya. Ya, sebelum dia ada, ya dahulunya tidak ada. Falladhi khalaqahu wa ahdatsahu ba'da an lam yakun, maka Allah yang menciptakannya dan yang mewujudkannya yang sebelumnya dia tidak ada, qadirun ala i'adatihi bil aula. Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk mengembalikannya. Lebih utama lagi. Naam. Kalau dari tidak ada zatnya, tidak ada sesuatu menjadi ada, ya, maka untuk menjadikan dan mengembalikan sesuatu yang asal zatnya itu sudah ada, cuman mungkin hancur, ya, lalu dikembalikan, diproses kembali, itu jauh lebih mudah. Tentunya. Nah, bil aula, lebih utama lagi bisa. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan Allah, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alaih.
Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memulai makhluk, memulai penciptaan. Kemudian Allah mengembalikannya. Dan itu jauh lebih mudah bagi Allah, lebih ringan. Ya. Seorang tidak akan mungkin bisa membuat meja tanpa ada kayu-kayunya. Nah, tidak akan mungkin. Tapi dia akan bisa membuat meja kalau di sana ada bahan-bahannya. Dikumpulkan, dirapikan, lalu jadilah meja. Mudah. Karena memang bahannya sudah ada. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk yang asalnya tidak ada. Bahannya tidak ada. Lalu kemudian diciptakan, jadilah sebagai seorang manusia. Mati. Tulangnya hancur, badannya hancur. Dikembalikan jauh lebih mudah karena bahannya sudah ada. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman di dalam suratul Anbiya ayat 104. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami memulai awal penciptaan, maka kami pun mengembalikan dia sebagaimana mulanya. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Ini adalah janji atas kami. Sesungguhnya kami pasti akan melakukannya. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini jauh lebih mudah untuk membangkitkan, mengembalikan. Nah, kita ingat kisah seseorang di zaman Fatrah yang tidak sampai kepadanya agama ini. Tapi dia meyakini bahwa di sana ada Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Ketika dia hendak mati, dia wasiatkan kepada anak-anaknya. Apabila aku mati, maka hendaklah tubuhku ini kamu bakar. Setelah engkau bakar, maka debunya itu kamu tebarkan di lautan. Sebarkan. Ya, di sebagian tempat, kemudian kamu pisah di tempat yang lain. Kata anak-anaknya, mengapa engkau melakukan ini, wahai ayahku? Kata ayahnya, agar kemudian, ya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu mengumpulkan jasadku. Nah, saya takut jangan sampai jasadku bisa dikumpulkan kembali. Aku akan disiksa pada hari kiamat. Dia langsung muncul di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jasadnya kembali yang dahulu. Maka ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mengapa engkau melakukan yang demikian? Aku melakukan ini ya Allah disebabkan karena takut terhadap azabmu, siksaanmu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni orang ini. Nah, yang menjadi syahid bahwa al-ba'ats itu yasir. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Itu sangat mudah bagi Allah. Yang kedua, kullu ahadin la yunkiru 'azamata khalqis samawati wal ard. Setiap orang tidak bisa mengingkari besarnya penciptaan langit-langit dan bumi. Likibarihima, ya, karena besarnya penciptaan langit dan bumi tersebut. Wa badi'i sun'atihima, dan indahnya penciptaan itu, penciptaan langit dan bumi. Falladhi khalaqahuma, maka Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi yang demikian indah dan demikian besar, qadirun ala khalqin nasi wa i'adatihim bil aula, sangat-sangat maha kuasa untuk menciptakan manusia dan mengembalikan mereka.
seperti sedia kala. Jangankan manusia yang kecil, langit, bumi, itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Penciptaan langit-langit dan bumi itu jauh lebih besar daripada penciptaan manusia. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa samawati wal ard. Apakah mereka tidak melihat bahwa Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi, walam ya'ya bi khalqihinna biqadir, dan Allah tidaklah terasa lelah ketika menciptakan langit dan bumi tersebut. Allah lebih kuasa ala ayyuhiyal mauta, untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati. Bala innahu ala kulli syai'in qadir. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman di dalam surat Yasin ayat 81 hingga 82. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum. Bukankah yang menciptakan langit-langit dan bumi itu maha kuasa untuk menciptakan semisal mereka? Bala wa huwal khallaqul alim. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala maha pencipta dan maha berilmu. Innama amruhu idha arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Perkara Allah, jika Allah menghendaki sesuatu, maka cukuplah Allah menyatakan kun, maka terjadilah apa yang telah dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini alasan yang kedua. As-salis, alasan yang ketiga. Kullu dhi basarin yushahidul arda majdabatan mayitatan nabat. Setiap orang yang memiliki penglihatan, kadang dia melihat bumi ini dalam keadaan kering, majdabah. Ya. Dalam keadaan kering. Mayitatan nabat, tidak ada tumbuhan. Semua kehidupan di sekitarnya mayitah, mati. Kering kerontang. Datangnya musim kemarau. Apa yang dahulunya tumbuh dengan suburnya mati. Ya. Fa'idha nazal al-matar, maka tatkala turun hujan alaiha, di atas tanah tersebut, akhsabat, maka tumbuhlah, bersuburlah tanah tersebut. Wahayya nabatuha, dan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan di sekitarnya ba'dal maut, setelah tumbuh-tumbuhan tersebut mati. Ya. Wal qadiru ala ihya'il ardi ba'da mautiha, bukan ba'ba ya. Keliru itu, bukan ba', dal. Dan yang maha kuasa untuk menghidupkan kembali tanah yang telah mati. Ya. Setelah matinya, qadirun ala ihya'il mauta wa ba'tihim, lebih berkuasa lagi untuk menghidupkan yang mati dan membangkitkan mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, di saat engkau melihat bumi ini dalam keadaan khasyi'ah. Khasyi'ah yaitu la nabata fiha,
dalam keadaan kering, tidak ada tumbuhan padanya. Fa idza anzalna 'alaihal ma'ah tazzat wa rabat, maka tatkala kami menurunkan di atasnya air, yakni hujan, ihtazzat, maka bergeraklah dengan ditumbuhi tumbuhan. Warabat, dan berkembang, semakin berkembang, tumbuh. Innalladzi ahyaha la muhyil mauta. Lalu setelah itu Allah meyakinkan kembali manusia bahwa sesungguhnya Allah yang telah menghidupkan tempat dan daerah-daerah yang mati itu tadi dan gersang. Maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih mampu untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa atas segala sesuatu. Salisan, perkara yang ketiga, anna amral ba'ats qad syahidal hiss wal waqi'u biimkani, bahwa perkara hari kebangkitan secara hiss, ya, apa yang kita rasakan secara panca indera telah menyaksikan, wal waqi', dan kenyataan juga telah menyaksikan, biimkani, tentang dimungkinkannya hal tersebut. Fima akhbarana Allah Ta'ala bih, berdasarkan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan pada kita tentangnya. Min waqa'i'i ihya'il mauta, dari kejadian-kejadian tentang dihidupkannya yang telah mati. Dahulu telah kita sebutkan ya ikhwan beberapa contoh, diantaranya mana? Kebanyakannya terdapat di dalam suratul Baqarah. Kisah apa ya ikhwan? Kisah Nabi Musa alaihissalam. Naam, orang yang terbunuh dan mereka berselisih, maka Nabi Musa alaihissalam memerintahkan untuk mencari Baqarah. Yang kedua, أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. Kisah yang ketiga, Nabi Isa alaihi salam, yuhyil mauta biiznillah, menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Yang keempat, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana Allah menghidupkan kembali burung-burung yang telah dipisah-pisah tubuhnya oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kejadian-kejadian ini waqi' dan dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan perkara yang sangat jelas, sangat memungkinkannya terjadi hari kebangkitan, dan itu adalah pasti. Wa qad dzakara Allah ta'ala min dzalika fi suratil Baqarah, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan hal tersebut di dalam suratul Baqarah, 5 kejadian. Kita baru menyebut 4 tadi. Apa yang kelima ya ikhwan? Khamsah hawadits, ada 5 kejadian. Minha, di antaranya, naam, dalam surah Al-Baqarah. Qul alam tara
وهم ألوف حذر الموت فقال الله موت ثم أحياهم. نعم صحيح. نعم barakallahu fiik. Ini dijelaskan oleh beliau yang lalu pada halaman 106. Naam, alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Naam. Minha qawlu, di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, au kalladhi marra ala qaryah, ataukah seperti orang yang lewat di satu kampung. Siapa ini akhwan yang lewat di kampung ini? Terjadi khilaf yang masyhur. Mereka mengatakan bahwa yang lewat siapa? Uzair. Nah, ada yang mengatakan Khadir, ada yang mengatakan Irmiyah. Nah, tapi yang masyhur yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Hasan, Qatadah dan yang lainnya bahwa dia adalah Uzair. Wahia khawiyatun, dan kampung itu kosong, tidak seorang pun ala urushiha, dalam keadaan atap-atap rumahnya itu roboh, dinding-dindingnya roboh, hancur, berantakan. Qala, lalu dia mengatakan, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Apakah mungkin Allah menghidupkan kembali kampung ini setelah matinya? Fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atha. Maka kemudian Allah mematikan dia 100 tahun, kemudian Allah bangkitkan. Yang masyhur bahwa kampung itu adalah Baitul Maqdis. Maka Allah mematikan dia 100 tahun, kemudian Allah bangkitkan. Nah, setelah 100 tahun, ya, rupa-rupanya setelah kematian dia 30 tahun lamanya, mulai berdatangan para penduduk Bani Israel kembali ke tempat tersebut, lalu mereka membangun kembali. Lalu 70 tahun berikutnya lengkap sudah 100 tahun dia dimatikan oleh Allah. Ya, maka Allah bangkitkan dalam kondisi kampung itu sudah hidup kembali. Qala kam labita, berapa tahun, berapa lama engkau tidur? Qala labitu yauman aw ba'da yaum, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Dia menyangka bahwa dia hanya tinggal setengah hari. Dia menyangka bahwa dia hanya tertidur. Qala bal labista mi'ata amin, bahkan kamu tinggal selama 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna, perhatikanlah kepada makanan dan minumanmu tidak berubah. Wanzur ila himarik, perhatikan kepada keledaimu. Walinaja'alaka ayatan linnas, dan kami akan menjadikanmu sebagai tanda bagi manusia. Salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dalam keadaan dia melihat himarnya itu, ya, dari matinya hidup kembali, dilihat oleh mata kepalanya. Wandur ilal idham, perhatikan pada tulang-tulang. Kaifa nunshizuha, bagaimana kita kembali menyusunnya antara sebagian dengan sebagian yang lain. Tsumma naksuha lahman, kemudian kami memakaikannya daging, membungkusnya dengan daging. Falamma tabayyana lahu, maka setelah dia yakin, qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, aku yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini semua adillah allati tadullu ala anna al-ba'tha amrun mungkin, bahwa hari kebangkitan adalah perkara yang mungkin dan itu pasti terjadi. Wallahu a'lam bissawab. Ila huna ya ikhwan, insyaallah nuwasilu
في اليوم الآتي. إلى هنا تفضلوا حفظكم الله.